Halo rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di channel kita di SniperFX Community. Kita akan bahas NFP nanti malam di jam 8.30 ya. Buat rekan-rekan sekalian, ini salah satu momen di mana ada pergerakan harga yang signifikan. Jadi untuk range NFP harganya bisa sekitar 200 sampai 250 pips ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian, tetap pastikan stop loss yang ideal, yang aman, yang nyaman buat kalian. Kalau kita dari SniperFX mau dia pergerakan harga gimana pun, stop loss kita tetap di 50 pips ya untuk gold. Dan saya infoin juga buat kalian, kita di SniperFX ada komunitas di Telegram, tapi ini komunitas untuk share signal saja ya. Jadi kalau mau join, kalian bisa cek link di deskripsi. Kalau kalian mau pakai signal kita, analisa kita, silakan. Tapi kalau kalian mau jadikan referensi juga boleh. Ingat, komunitas di Telegram ini khusus untuk share signal saja. Tidak ada aktivitas lain di dalamnya ya. Kalau kalian mau informasi lebih lanjut, bisa hubungi saya nanti. Oke, itu aja info dari kita. Langsung aja, ini analisa kita dari gold ya. Di hari Senin yang lalu saya ada share. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa tonton di video sebelumnya. Oke, jadi di sini kita ada analisa gold paling tidak akan sampai di 18.26 ya, 18.27 sekian di sini, dan akan mencoba kembali turun ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian, kita lihat terlebih dahulu untuk NFP nanti di jam 8.30. Oke, jam 8.30 di sini ada forecastnya di 110.000. Di data sebelumnya di 119.000 ya. Untuk tingkat pengangguran, rating penganggurannya dia forecastnya di 3,9% ya. Tapi kita lihat terlebih dahulu untuk di data ADP yang kemarin, dia minus ya 301%. Jadi di sini tidak ada penambahan tenaga kerja ya, tidak ada penambahan tenaga kerja, dan ini bisa jadi indikasi juga untuk rilis data. Ini bisa jadi kalian jadikan referensi ya. Kalau saya beberapa kali backtest di sini untuk data fundamental selama 1 tahun, ini sekitar 65% ya akurat ya. Jadi ini tidak terlalu tinggi, tapi bisa kalian jadikan referensi. Kalau kita lihat juga untuk news yang beredar dengan data varian baru Omicron yang lumayan cepat pergerakannya, bisa jadi ini akan mengalami penurunan ya. Jadi di sini bisa jadi ini akan mengalami penurunan. Ini beberapa news yang akan dirilis ya. Jadi di sini kalau kita lihat di 3 bulan berturut-turut dia mengalami penurunan ya. Rilis data tenaga kerja ya di luar sektor pertanian. Kalau kita lihat juga dari rating pengangguran 3,9%. Walaupun ini pas dirilis dia lebih besar ya daripada perkiraan analisa ya. Jadi ini kan walaupun dia di 3,9, di sini kalau kalian 4,1, tapi ini rating pengangguran. Jangan kalian pikir dia kok bisa turun tapi ini kok hijau ya, seperti itu. Jadi namanya pengangguran, tingkat penganggurannya itu menurun, berarti itu berdampak positif kepada mata uang tersebut, seperti itu. Jadi di sini kita lihat dia akan mengalami penurunan ya, walaupun di sini di 3,9 ya. Seperti itu ya. Kalau kalian lihat di sini 5,4, 5,2, 4,8, 4,6. Di sini pun dia mengalami penurunan ya, seperti itu dari analisa. Kalau kita lihat, jadi yang bisa kita buat ialah kita bisa menunggu rilis data tenaga kerjaan ini dan rating pengangguran. Kalau tenaga kerjanya meningkat dan tingkat penganggurannya menurun, oke, ini berdampak positif kepada
USD. Jadi peluangnya ialah gold akan melemah, akan turun seperti itu. Tapi kalau misalnya rating penganggurannya meningkat dan data ketenaga kerjaannya ini menurun, ya di sini. Jadi misalnya ini 110, dia misalnya di 109 ya, 109. Ini kan menurun. Tapi kalau di rating penganggurannya ini 3,9, ternyata dia 4,0, ini meningkat. Berarti mata uang daripada USD ini melemah seperti itu. Jadi udah penganggurannya meningkat, tenaga kerjanya juga tidak ada pertambahan, malah berkurang. Oke, jadi gold akan naik seperti itu. Dan yang patut diwaspadai ialah misalnya rating pengangguran ini dia menurun. Oke, dia rating penganggurannya ini, misalnya rating pengangguran ini dari forecast 3,9 nih, dan ternyata dia di 3,8. Oke, rating penganggurannya kan ini di 3,8, berarti ini terjadi peningkatan ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga dari data tenaga kerjaannya, misalnya dia ketika rating penganggurannya 3,8, data tenaga kerjaannya juga dia berada di 109, ini akan terjadi mix data seperti itu. Jadi bisa jadi ini ada indikasi bantingan harga kemudian lanjut naik, atau dia terbang terlebih dahulu dan kembali turun. Itu dari fundamental. Kita lihat dari teknikal. Kalau kalian lihat, kita ada analisa dia bakal ke 1827. Jadi apa yang akan kita buat untuk kita antisipasi pergerakan gold? Jadi di sini kalau kita lihat, kita turun ke A1. Oke. A1, area-area yang patut kita jaga ialah di sini. Oke. Jika dia berhasil break daripada 1798, ini ada indikasi dia lanjut turun setidaknya sampai di area support terdekat ya. Bisa jadi di 1789 seperti itu, atau di 1787. Oke, kalau dia berhasil ngebreak daripada 1777 ini, dia ada potensi untuk turunnya bahkan lebih dalam. Kalau kita lihat jadi 1756. Jadi kembali ke rilis data itu seperti apa nantinya. Oke, jadi kalau kita juga bisa tandai sini, kenapa saya lebih mengutamakan untuk area support resisten, tidak ada analisa yang lain seperti itu, karena kembali ke support resisten ini, ketika kita menganalisa dengan teknikal, metode apapun, support resisten ini yang paling penting sebenarnya, karena semuanya berdasarkan dari support resisten, batas-batas harga, titik terendah maupun pantulan, maupun dia resisten dan supportnya itu bisa kita jaga seperti itu ya. Jadi di sini kalian juga bisa tunggu area. Di sini kan ada area resisten nih, kalian bisa tunggu area di sini. Oke, jadi kalau misalnya dia mencapai area 1813, di sini ada momentum dia bakal naik ke atas seperti itu. Jadi skenario kita yang pertama, kita tetap melihat ini akan mencoba naik terlebih dahulu. Ini tetap kita bandingkan dengan fundamental yang tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di gold ini juga di daily time frame. Oke. Kalau kita lihat di daily time frame, dia belum ada satu pola yang bisa dijadikan acuan ya. Tapi kalau ini benar-benar sampai ke area 1827 tadi, oke, dan ini berhasil nge-break daripada support 1786, ini bisa jadi kalian lihat sini ada pola head and shoulders ya. Ini di daily time frame.
seperti itu. Kalau ini berhasil valid. Jadi buat rekan-rekan sekalian, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian menganalisa. Tetap gunakan stop loss. Kalau kalian ada yang mau ditanya atau ada mau request, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Jadi untuk analisa kita dari SniperFX Community, kita masih melihat ini masih akan potensi naik ya, seperti itu. Jadi area yang patut dijaga 17.99 dan 18.12 ya, 18.12 seperti itu. Jadi kalau selama dia belum keluar dari range harga ini, dia masih berpotensi untuk coba naik, seperti itu ya. Jadi karena di sini kalau kalian lihat dia ada bantingan harga dan kembali naik. Oke, mungkin itu aja analisa kita baik dari teknikal dan fundamental. Kalian bisa tunggu untuk lebih amannya di jam 8.30 nanti malam, seperti itu ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.